pengajian kita ini juga kita live-kan dengan YouTube. Dari seluruh dunia orang bisa menyaksikan, baik langsung ataupun secara ditunda, ataupun besok lusa mereka bisa menyaksikan. Hari ini langsung juga bisa, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari berbagai belahan lain kita live-kan dengan YouTube, dengan streaming juga yang ada fasilitas daripada Al-Azhar. Pertama sekali saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa biar kita mengaji ini menjadi ada energinya, bahwa Rasulullah SAW banyak hadis-hadis yang disampaikan Rasul tentang keutamaan menuntut ilmu. Bahwa Rasul juga menyampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita, setiap kaum muslimin. Kalau kita melihat ketika Rasulullah SAW memimpin umat dari Mekah dan Madinah hanya kurun 23 tahun, itu seantero dunia, sebahagian masyarakat Arab, Jazirah dan Islam itu dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Ditambah lagi dengan periodenya Khulafaur Rasyidin. Itu apa rahasianya? Inilah karena ketika itu umatnya sangat patuh dengan lisan Rasulullah. Rasulullah perintahkan ikra, baca. Artinya adalah umat Islam itu dia harus membaca. Umat Islam itu dia harus menuntut ilmu. Dia harus menggali ilmu. Harus mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mempelajari apapun Rasulullah. Dia begitu langsung sami'na wa ata'na. Jadi tradisi menuntut ilmu bagi umat Islam di awal berdirinya Islam itu sangat luar biasa. Makanya tidak heran kita ketika Islam sampai ke, jadi orang-orang Eropa itu adalah belajarnya adalah ke negeri Muslim, terutama adalah Andalusia. Itu karena apa? Karena budaya Al-Quran yang mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Dan kepada mereka yang menuntut ilmu, 1 bulan yang lalu telah kita sampaikan di mimbar ini, bahwa kepada yang mengajarkan dan yang menuntut ilmu, Allah memberikan kemuliaan-kemuliaannya. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah, bahkan dengan lebih utama daripada salat sunat 100 rakaat dan bahkan 1000 rakaat. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Jadi keutamaan menuntut ilmu itu harusnya tradisi yang telah dibangun oleh Rasulullah bersama sahabat. Hari ini kita harus lanjutkan. Karena Islam pernah memegang dunia dengan ilmu pengetahuan. Berbagai-bagai ahli itu adalah lahirnya dari umat Islam. Apakah kedokteran, aljabar, matematika dan banyak ilmu-ilmu yang dahulunya adalah umat Islam menjadi pelopornya. Tetapi hari ini kita menyaksikan umat kita berada di pinggir-pinggir kehidupan. Ini boleh jadi karena perintah ikra daripada Al-Quran kita. Bacalah. Ayat yang pertama turun daripada Al-Quran memerintahkan kita untuk membaca. Artinya umat Islam itu ada betul-betul membaca Al-Quran, membaca ilmu pengetahuan sehingga dia menjadi pintar, menjadi orang yang menguasai ilmu itu. Makanya di dalam Al-Quran sangat banyak yang disampaikan, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Afala ta'lamun, banyak sekali. Ya, adalah keutamaan daripada ilmu itu. Saya berharap melalui panggung, melalui mimbar dari Al-Azhar ini, kita kembali mentradisikan ilmu pengetahuan di tengah-tengah umat kita. Umat kita yang 200 juta lebih hari ini, tidak boleh lagi kita menjadi bahagian yang di pinggir-pinggir kehidupan. Kita yang memerdekakan negeri ini, kita yang menerima warisan daripada Rasulullah, umat kita harus menjadi tidak boleh menjadi penonton, harus menjadi pemain, harus menjadi pelaksana, tidak boleh menjadi objek-objeknya lagi. Inilah dari mimbar ini kita akan ajak
warga bangsa ini. Pertama adalah kita sadar dengan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah bagaimana politik Islam itu bisa bahagian daripada kehidupan kita. Karena berkali-kali saya dari mimbar ini sampaikan, ayat Al-Quran tidak hanya satu ayat, berpuluh-puluh ayat, bahkan ratusan ayat Al-Quran. Itu semuanya kalau kita kaji sangat kental, sangat erat adalah dengan bagaimana umat itu agar memerankan politik dia. Riwayat dari Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, apakah Nabi Musa, Nabi Yusuf, sejak Nabi Adam, itu adalah mengajarkan kepada kita bagaimana sehingga umat itu adalah tidak menjadi penonton di bidang politik, dia harus menjadi pelaku daripada politik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan, kalau hari ini kita telah bisa melakukan dengan YouTube dan lain-lain, kita hadir di masjid ini. Masjid kita, kalau dulu pernah kita juga sampai 17.000 jamaah sampai keluar liar, mungkin karena itu adalah momennya, adalah sangat ditunggu-tunggu sama umat yang kita kaji ketika itu. Tapi hari ini kita masjid kita penuh beberapanya, tapi tidaklah mengurangkan semangat kita. Karena kita yang hadir, Bapak-bapak dan Ibu yang hadir hari ini, kita yakin adalah orang-orang yang memang ditunjuk oleh Allah untuk menerima ilmu dari guru-guru yang akan kita hadirkan nantinya. Dan begitu juga kita tidak usah berkecil hati. Karena apa? Rasulullah 13 tahun berdakwah di Mekah dengan segala macam pahit dan getirnya. 13 tahun. Rasulullah hanya mendapat jamaahnya, mendapat pengikutnya tidak lebih dari 200 orang. Jadi kalau hari ini kita hadir 100-200 orang, sudah sangat luar biasa. Dan apalagi pengajian ini kita bisa memang live-kan dari YouTube, dari manapun mereka bisa menyaksikan. Dari YouTube yang kita telah beredar selama ini, selalu kita saksikan yang mengikuti lebih dari 1.000 dan lain-lain. Itu sebagai pengantar dari saya. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan gambaran dulu kepada kita, karena topik kita hari ini adalah ekonomi Madinah dikuasai oleh Yahudi. Apa strategi daripada Rasulullah untuk mengalahkannya? Ini menjadi tema kita pada siang hari ini. Saya ingin memberikan gambaran kepada kita dulu, sehingga nanti kita bisa menjadi paham apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Bahwa penduduk Madinah ketika Rasulullah setelah hijrah itu, kalau kita kelompokkan sekitar ada 3 kelompok. Yang pertama adalah mereka yang sudah beriman dengan Rasulullah. Yang telah beriman itu adalah mereka terdiri daripada muhajirin dan ansar. Orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang telah hijrah lebih dahulu ke Madinah itu, baik sebelum Rasul datang maupun setelah Rasul datang. Itu mereka itu tidak mempunyai keluarga di Madinah. Karena sebahagian anak istrinya juga tinggal di Mekah. Dia tidak mempunyai harta. Dia juga tidak mempunyai rumah. Ini gambarannya. Kemudian adalah dia penduduk Madinah itu yang telah beriman. Dia mempunyai keluarga, dia mempunyai tanah, dia mempunyai bisnis, dia mempunyai usaha, tetapi mayoritas mereka itu adalah terdiri dari kaum Aus dan Khadrat. Mereka itu selama ini sering melakukan peperangan antar persukuan, sehingga yang dibutuhkannya adalah bagaimana adanya perlindungan itu. Ketika Rasulullah datang, inilah memang sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk Madinah. Itu satu kelompok. Terus yang kelompok yang lain, ada juga kelompok orang-orang yang musyrik. Mereka belum beriman dengan Islam. Kemudian kelompok musyrik ini terbagi daripada 2. Ada kelompok yang tidak lama didakwahi oleh Rasulullah, beliau masuk kepada Islam. Kemudian ada satu kelompok lagi, mereka baru tidak masuk Islam karena dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Dalam riwayatnya itu, dia itu ada semacam kedendaman
terhadap kehadiran Rasulullah di Madinah itu. Karena sebelum Islam datang ke Madinah itu, maka Abdullah bin Ubay ini telah sempat oleh Aus dan Khadrat itu digadang-gadang untuk menjadi rajanya. Bahkan mahkota raja itu pun telah dirancang untuk disematkan di kepala daripada Abdullah bin Ubay ini. Ternyata begitu ada kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah, dia memberitakan bahwa Rasulullah akan datang ke Madinah. Nah, ketika itulah orang-orang tadi, orang-orang muhajirin, orang-orang Aus dan Khadrat yang telah berhasrat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay, akhirnya keinginan dia itu dia hilangkan, karena dia sangat berharap kedatangan Rasulullah memimpin mereka di Madinah itu. Itu adalah kelompok yang kedua. Sehingga ketika ada kesempatan daripada kelompok daripada Abdullah bin Ubay yang musyrik ini untuk melakukan penyerangan kepada dakwah Rasulullah, mereka tidak sia-siakan. Itu kelompok kedua. Lalu yang kelompok ketiga adalah kelompok Yahudi. Nah, ini kelompok Yahudi ini dia terdiri dari 3 bani yang sangat terkenal, yaitu Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Bani Kainuka ini dia juga bersekutu dengan Khadrat. Sementara Bani Quraizah dia bersekutu dengan Bani Aus, dengan Aus. Dan orang-orang Yahudi inilah yang jadi yang menjadi energi, yang menjadi bara, yang menjadi bahan bakar untuk peperangan terus menerus antara Aus dan Khadrat. Inilah gambaran daripada masyarakat Madinah ketika Rasulullah datang itu. Dan orang-orang Yahudi ini meskipun dia telah kawin dengan orang-orang Arab, telah memakai busana Arab, dia telah sebagian juga telah melakukan budaya-budaya Arab, tetapi dia tetap merasakan sebagai orang Yahudi. Jadi dia meskipun sudah tidak full asimilasinya dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Arab itu, walaupun anaknya kadang-kadang telah menjadi orang Arab karena dia terjadi perkawinan dengan orang-orang Arab. Nah, kemudian orang-orang Yahudi ini dia yang memegang sektor perekonomian, apakah impor, ekspornya, buah-buahan segala macamnya, dan juga pertanian Khaybar juga dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sementara orang-orang Islamnya adalah mereka yang menjadi menjadi konsumen dari pertaniannya. Aus dan Khadrat ini dia lebih suka menggunakan dia tidak menjadi pelaku. Jadi yang didominasi dari segi ekonomi itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, inilah mudah-mudahan dengan kajian kita siang hari ini kita bisa membedah ini, bahwa dominasi Yahudi yang begitu dahsyat, seperti juga di negara-negara Muslim hari ini kita bisa menyaksikan bahwa dominasi ekonomi selalu dipegang orang-orang Yahudi. Walaupun seluruh dunia orang Yahudi itu kalau kita hitung cuma sekitar 6 juta tidak lebih dari 7 juta orang. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya, ternyata di Madinah sendiri pun dia adalah mendominasi perekonomian ketika Islam belum datang. Nah, begitu Islam datang dengan kiat-kiat Rasulullah mendatangin pasar-pasar yang ada ketika itu di Madinah itu. Rasul melihat pasar yang satu, kemudian Rasulullah mengatakan, ini bukanlah pasar kalian. Rasul berdatang lagi ke pasar yang lain, ini bukanlah pasar kalian. Rasul berdatang lagi ke pasar Bani Kainuka, dia lihat, ini bukanlah pasar kalian. Karena Rasul melihat adanya kecurangan yang terjadi di pasar. Wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi mereka yang curang. Islam mengajarkan adalah kejujuran. Sementara di pasar-pasar ketika itu di Madinah itu mayoritas pasar-pasar dikelola oleh orang-orang Yahudi, Bani Kainuka dan Bani lain-lainnya. Baik pasar-pasar besar, pasar besarnya adalah pasar Bani Kainuka, dan pasar-pasar kecilnya juga adalah didominasi orang-orang Yahudi. Sementara proses ekonominya yang membiayainya
uang yang beredarnya segala macam juga dikuasai oleh orang-orang Yahudi dengan sistem ribawi, sehingga orang-orang Aus dan Khadrat penduduk Madinah itu semuanya memang terbelenggu dengan sistem yang riba. Padahal dalam Islam luar biasa itu ancaman kepada mereka yang melakukan riba itu. Nah, inilah dengan kedatangan Rasulullah memang sangat ditunggu-tunggu dengan oleh masyarakat yang telah Muslim di Madinah itu. Nah, kemudian lebih lanjut kita melihat Rasulullah begitu dia menyaksikan pasar Kainuka itu memang didominasi oleh orang Yahudi, Rasulullah mencoba dengan para sahabat ketika itu di depan pasar itu Rasul dia bangun tenda, kemudian dia sampaikan kepada orang-orang Aus dan Khadrat yang sudah Muslim dan orang-orang Muslim Ansor dan Muhajirin untuk berdagang di situ. Ternyata apa? Orang-orang yang mempunyai Rasulullah ketika dihancurkan pasar kaum muslimin itu yang berada di depan daripada pasar Kainuka, tidak apa-apa, dia tidak merespon langsung, tetapi Rasul bersama sahabat menyampaikan bahwa Rasulullah akan membangun pasar yang jauh lebih besar lagi, dan pasar itu akan pasti membuat orang-orang Yahudi jauh lebih marah lagi. Dan itu betul dibangun oleh Rasul yang tidak jauh. Kemudiannya itu adalah dengan luasnya sekitar 5 hektar. Di pasar itu bukan seperti masjid. Jadi siapa yang datang duluan dia boleh berjualan di situ. Di pasar itu tidak boleh ada pungutan, tidak ada restribusi, tidak ada biaya, tidak ada bangunan. Jadi semua orang Muslim boleh berjualan di situ. Jadi ini yang dilakukan Rasulullah. Jadi untuk secara lengkapnya nanti kita akan dengarkan dari guru-guru kita. Sebelumnya sebagai pengantar dari saya sehingga kita sedikit mempunyai gambaran terhadap kondisi Madinah pasca Rasul Hijrah, seperti itu. Selanjutnya kita undang dulu Kiai Khalil Ridwan untuk memberikan sambutannya di tengah-tengah kita. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Khalil Ridwan kami persilakan.